Assalamualaikum, jumpa lagi Football United ringan amatiran ala gua. Selamat pagi di Indonesia. Langsung aja gua mau news update, berita-berita seperti biasa gua ambil dari manchestereveningnews.co.uk, sorry. Kabar pertama dari Manchester United ya. Kalau goal of the month atau gol bulan ini untuk bulan lalu yaitu jatuh ke tangan Fred ya, untuk golnya menghadapi Crystal Palace ketika Manchester United menang 1-0 ya. Menurut gue golnya memang gol bagus ya pada saat itu, dari luar kotak penalti pula. Lalu ada kabar kalau dari ESPN ya, kalau Manchester United ini akan mempersilahkan kurang lebih perwakilan dari Donny van de Beek untuk menyerahkan pilihan-pilihan atau opsi bagi bagi Donny van de Beek. Dan dikabarkan pihak dari Manchester United ini mengharapkan kepindahan di bulan Januari ini atau pilihannya ya itu adalah berupa peminjaman. Nah, ini dikabarkan juga oleh ESPN kalau walaupun Ralf Rangnick ini dengan jelas mengatakan kalau dia sangat menginginkan untuk seorang Donny van de Beek ini supaya tetap di Manchester United ya, artinya tidak kemana-mana di bulan Januari ini, tapi sang pemain Donny van de Beek ini sangat-sangat mempertimbangkan untuk pindah dari Manchester United, dan dalam hal ini Manchester United kabarnya lagi-lagi dari ESPN ini mengabarkan kalau pihak klub artinya Manchester United ini ingin supaya dalam bentuk peminjaman. Nah, tujuannya apa? Artinya supaya Donny van de Beek ini dapat menit bermain yang lebih banyak lagi supaya dia mampu menembus timnas Belanda. Nah, ini menurut gua akan cukup menarik kalau Donny van de Beek jadi pergi. Karena again, nomor satu selalu gue ulang-ulangi adalah kedalaman squad ya. Walaupun Donny van de Beek sampai saat ini cukup jarang, sangat jarang bahkan ya dimainkan. Cuman ya kita tidak pernah tahu kan kalau seandainya ada yang kena COVID atau cedera dan lain-lain, tentunya akan memperkecil pilihan di lini tengah. Cuman ya kita lihat bagaimana status atau update tentang Donny van de Beek. Rio Ferdinand ini memuji penampilan Phil Jones. Ya menurut gue memang penampilan Phil Jones ketika menghadapi Wolves, bahkan di beberapa aplikasi atau website utamanya tentang Manchester United, dia mendapatkan nilai paling tinggi untuk skuad Manchester United di pertandingan menghadapi Wolves. Dan subjektifnya secara pribadi gue setuju memang penampilan Phil Jones pada saat itu bagus, bukan hanya pada saat defensif ya, bertahan, tapi juga ketika menyerang. Jangan lupa tendangan bebas di menit terakhir itu karena kejelian dan juga keberanian seorang Phil Jones yang merupakan salah satu atributnya dia juga ya, artinya dia tampil bernyali ketika bermain. Dia berani dalam tanda kutip mengorbankan kepalanya yang dikenakan ke kaki pemain Wolves untuk bisa mendapatkan tendangan bebas. Cuman sayang tendangan bebasnya tidak maksimal. Tapi anyway, gue setuju dengan Rio Ferdinand kalau penampilan Phil Jones ini cukup bagus di pertandingan menghadapi Wolves ya. Lalu Julian Alvarez, pelatihnya ini sangat mendorong untuk sang pemain ini pindah ke Manchester United. Walaupun kabar yang lain dari Fabrizio Romano mengatakan Manchester United tidak menempatkan Julian Alvarez ini sebagai prioritas rekrutan di bulan Januari ini. Ada kabar dari Cult of Sight mengabarkan kalau Frank Kessie ya, gelandang ini yang kemungkinan besar akan cabut gratisan ya di musim panas tahun ini. Selain Manchester United yang dikaitkan, sekarang ini Spurs ya, tim asuhan Antonio Conte ini dikabarkan juga berminat untuk mendatangkan seorang Frank Kessie. Wow, ini pemain bagus sih Frank Kessie ya, cuman nggak tahu nih apakah cocok dengan Rangnick atau tidak. Dikabarkan dari L'Equipe harian Prancis ini mengabarkan kalau seandainya Anthony Martial atau Edinson Cavani ini meninggalkan Manchester United, ada kemungkinan striker PSG yang posisinya juga tidak begitu aman di PSG, yaitu adalah Mauro Icardi,
ini bisa jadi akan direkrut oleh Manchester United. Wow, ini kabar dari L'Equipe, harian olahraga, salah satu olahraga terbesar di Prancis ya. Ada kabar lagi kali ini soal pemain tengah. Dikabarkan kalau Manchester United ini berminat mendatangkan Denis Zakaria, pemain tengah yang sekarang bermain di Bundesliga bersama Borussia Mönchengladbach. Ini dikabarkan selain Manchester United, Liverpool, Borussia Dortmund, dan juga Bayern München ini berminat mendatangkan pemain ini. Well, pelatih Manchester United saat ini manajer adalah Ralf Rangnick, seorang Jerman yang cukup banyak juga ya menghabiskan karirnya di Bundesliga di Jerman, baik itu sebagai manajer, pelatih maupun sporting director ya kan. Jadi kalau gue berpikir sangat wajar kalau dia punya koneksi cukup banyak di Jerman kan. Ya kalau memang benar akan mendatangkan Zakaria sih mungkin akan mulus kalau seandainya memang dia ingin mendatangkan, karena apa itu tadi dia punya relasi cukup banyak di Bundesliga. Kalau seandainya ini benar ya berminat. Kabar kalau ya bek kanan yang sempat diincar oleh Manchester United nih sudah datang bahkan ya di Newcastle untuk melengkapi perpindahan senilai 12 juta pounds dari Atletico Madrid. Oke. Dikabarkan juga dari Talk Sports kalau Manchester United ini berminat mendatangkan Ruben Neves bahkan di bulan Januari ini. Wow, Ruben Neves bermain cukup bagus ya. Ketika Wolves mengalahkan Manchester United, dia seperti ingin show off ya, memperlihatkan, dan memang sebenarnya sih dia memang salah satu gelandang yang bagus. Kabarnya kalau tidak salah dari Fabrizio Romano, gue lupa ya, beberapa waktu yang sudah cukup lama. Sebenarnya Ruben Neves ini yang diincar oleh Ole Gunnar Solskjaer sampai pada saat menit-menit terakhir ada kepindahan Cristiano Ronaldo yang betul-betul mengalihkan konsentrasi dari yang ingin mendatangkan gelandang, utamanya gelandang bertahan, jadi untuk mendatangkan seorang Cristiano Ronaldo, berusaha untuk menahan atau merebut dari tangan Manchester City. Dan karena itulah maka rencana untuk mendatangkan Ruben Neves ini batal di musim panas tahun lalu ya. Cuman kalau seandainya memang betul akan didatangkan Januari ini ya, kalau seandainya Rangnick merasa dia cocok untuk tampil bermain di sistemnya ya kenapa tidak, karena memang lini tengah salah satu lini kelemahan dari Manchester United yang sampai sejauh ini kita belum bisa tampil secara konsisten. Artinya kita butuh ada penambahan kualitas di sana ya. Dan kalau seandainya ini bisa terjadi di musim dingin ini dan mudah-mudahan bisa langsung nyetel sih bagus ya. Karena gue pikir mau tidak mau dengan keadaan squad sekarang ini yang timpang, tidak stabil ya kan, kadang bermain bagus, kadang bermain jelek. Tidak bisa konsisten ya, paling tidak dalam satu pertandingan sekalipun itu juga masih belum bisa tampil sesuai yang diinginkan. Ya menurut gua sih mendatangkan pemain dengan kualitas yang bagus di bulan Januari ini sih harusnya dilakukan oleh Manchester United kalau ringan amatiran ala gua ya. Ini mengaca ketika zamannya David Moyes ya kan, ketika zamannya Louis van Gaal, pun ketika zamannya Jose Mourinho, ketika kita sebelum musim dingin tampilannya tidak bagus ya, memang harus ada penambahan kualitas di sana. Dan menurut gue ini yang harusnya diambil oleh Rangnick ya, apalagi kalau melihat para pemainnya tidak cukup fasih betul melakukan sistem ataupun juga gaya permainan yang baru yang diinginkan oleh Rangnick. Jadi menurut gue ya kenapa tidak kita mendatangkan satu atau bahkan dua pemain, ya katakanlah satu pemain lah yang punya kualitas bagus, yang dinilai cocok bermain di sistemnya Rangnick, supaya lebih melancarkan lagi. Jadi ada satu atau dua elemen yang akhirnya mampu melicinkan atau memutar roda sistem permainan ini supaya lebih sesuai dengan yang diinginkan oleh Rangnick. Menurut gue ya itu salah satu langkah yang bisa diambil sih ya, ringan amatiran ala gue. Ada kabar ini kalau Ralf Rangnick ini telah memberitahu Amad Diallo kalau dia tidak termasuk di di rencana musim ini. Jadi dia sangat diharapkan untuk bisa keluar sebagai pinjaman di bulan Januari. Nah ini juga sebenarnya yang gue khawatirkan ya. Pemain-pemain muda seperti Amad Diallo, Facundo Pellistri,
yang tadinya di tangan Ole Gunnar Solskjaer merupakan proyek pemain muda untuk jangka panjang bahkan ya. Nah ini gue nggak tahu apakah di tangan Rangnick ini mereka ini masuk ke skemanya. Nah kalau dari kabar yang barusan ini gue dapat di Manchester Evening News mengatakan bahwasanya Rangnick mengatakan Ahmad tidak termasuk di rencananya. Nah apakah rencananya hanya musim ini saja atau bagaimana ya? Dan memang bagi Amad Diallo sih menurut gue sama seperti Teden Mengi, seperti Axel Tuanzebe, ya memang sebaiknya memang keluar dari Manchester United dulu ya, artinya memperoleh jam terbang yang tinggi, menambah pengalaman sebagai pemain pinjaman di klub yang mau memberikan menit bermain yang cukup banyak. Musim panas tahun lalu sempat dikabarkan akan ke Feyenoord ya kan, ya mudah-mudahan musim ini atau Januari ini bisa pindah ke Feyenoord. Jadi ya bagus lah memperkuat Feyenoord juga ya, tim yang gue dukung di Eredivisie Liga Belanda. Oke, ada kabar kalau ada penundaan ya di Carabao Cup semifinal antara Liverpool menghadapi Arsenal karena Liverpool banyak menderita badai Covid juga di tim itu. Dikabarkan juga Manchester United ini berminat untuk mendatangkan gelandang Marseille Boubacar Kamara. Dan ini juga dikabarkan oleh Sky Sport ya, bahwasanya Boubacar Kamara dan Ruben Neves ini dua gelandang ini sedang dipertimbangkan oleh Manchester United untuk bisa direkrut. Selain itu juga Sky Sport juga mengabarkan kalau Newcastle dan juga AS Roma ini juga mengincar Boubacar Kamara. Gua jujur tidak begitu mengikuti ya Boubacar Kamara, apalagi kiprahnya bersama dengan Marseille. Kita lihat saja bagaimana kabar ini akan bergulir. Kabar lain adalah sebentar, gua kok langsung kehilangan jejak nih. Oh ya, ya ini tadi ya gua kabarin Van de Beek, Donny van de Beek ini sedang mempertimbangkan untuk keluar dan ini ada bursa tebak-tebakan. Nah ini yang seru nih ya, kemana Donny van de Beek akan pergi selanjutnya. Nomor 1 adalah ke Everton, nomor 2 adalah ke Wolves, lalu ada Newcastle, ada Inter Milan, ada Juventus, ada kembali ke Ajax, ada Leeds United, dan juga yang paling terakhir adalah Tottenham Hotspur. Wow. Everton ini memang dikabarkan sangat berminat untuk mendatangkan Donny van de Beek. Ya kita lihat ya bagaimana kelanjutannya. Apakah ada kabar lain? Ya, Jesse Lingard ini dikaitkan dengan West Ham. Apalagi setelah yang bersangkutan ini sharing ya kan di story Instagramnya, bagaimana dia merayakan golnya ketika memperkuat West Ham. Ya, gue pernah bahas di beberapa video gue sebelumnya. Gue sih sudah hilang respect ya dengan Jesse Lingard ini. Artinya dia tidak seharusnya dia melakukan hal tersebut ketika dia sedang memperkuat Manchester United. Lebih lagi ketika Manchester United dengan sedang tidak dalam situasi yang bagus saat ini. Jadi menurut gue ya tidak pantas saja sih ya sebagai seorang pemain profesional dia posting, bahkan udah lebih dari sekali ya seperti itu. Kalau memang dia pingin pindah ke West Ham, ya ada baiknya dia menemui Rangnick ya kan, dia mengatakan dia memang tidak ingin lagi, dia ingin pindah ke West Ham kalau bisa secepatnya. Dan menurut gua sih West Ham kalau memang sudah tahu si sang pemain berminat untuk pindah ke West Ham, mungkin tidak akan terburu-buru di bulan Januari di mana mereka harus menebusnya dengan transfer ya kan. Ya sudah, dia tunggu aja di musim panas, dia akan mendapatkan secara gratisan, which is gua pikir ya memang itu yang akan terjadi dengan seorang Jesse Lingard ya. Ada kabar ini dari Fabrizio Romano, tidak begitu ada kaitannya dengan Manchester United secara langsung ya. Ini Philippe Coutinho dikabarkan akan didatangkan atau diminati oleh Aston Villa. Wow. Karena ya ada mantan kompatriotnya kan Steven Gerrard di sana, dan Coutinho juga sedang berjuang kan di di Barca saat ini. Oke, ada kabar lagi. Oh tidak aja, tadi sudah gue udah bilang soal Ruben Neves juga. Oke, sepertinya itu saja kabar kali ini. Tidak panjang-panjang dan juga tidak lebar-lebar ya. Mungkin satu adalah ini ada dari Mail Online mengabarkan kalau soal Ralf Rangnick ya. Dia ini
mengakui ya, Ralf Rangnick ini mengakui kalau Manchester United ini memang masih akan berada dalam jalan yang cukup panjang untuk meraih sukses setelah kemarin kalah pertama kali di tangan Rangnick ya, kalah menghadapi Wolves. Dia mengakui kalau pekerjaannya dia ini memang akan sulit untuk menggantikan Ole Gunnar Solskjaer, dan dia sudah sadar itu. Ya kalau menurut gua sih, kalau dia memang tahu bahwasanya memang ada dua hal ya. Nomor satu, bahwasanya memang jalan untuk Manchester United ini memang masih jauh, masih apa ya? Ya masih long way lah, masih jauh jalannya untuk meraih kesuksesan. Dan dia sadar kalau memang memang sulit ya menggantikan Ole Gunnar Solskjaer ini. Maka ya udah, kita tunggu dengan sabar saja bagaimana prosesnya. Oke, sekian dulu. Terima kasih sudah menyaksikan video ini. Jangan lupa like, sholat, and subscribe. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.